Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Datu dengan NIRIM 1020230044. Pada saat ini saya akan menjelaskan cara mengonstruksi tes yang menjadi pengukuran penilaian di dalam evaluasi pembelajaran, serta dengan syarat-syarat mengonstruksi tes dengan baik, dan juga kelemahan dan kelebihan pada setiap tes. Yang pertama ada tes uraian atau esai. Tes ini adalah tes yang menuntut peserta didik untuk menjawab pertanyaan dengan penjelasan atau uraian tertulis dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Tes ini mengukur kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, bagaimana mereka menjelaskan, membandingkan, dan menguraikan suatu materi. Adapun langkah-langkah di dalam tes uraian ini. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran yang akan diuji. Yang kedua, menyusun soal dengan jelas yang diawali dengan kata kerja seperti jelaskan, uraikan, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, kita harus memastikan soal itu mencakup seluruh materi yang telah diajarkan kepada peserta didik. Yang keempat, membuat kisi-kisi soal sebagai panduan pembuatan dan penilaian. Yang kelima, kita harus membatasi jumlah soal agar sesuai dengan waktu yang tersedia seperti 10 menit sampai 15 menit. Yang terakhir, siapkan pedoman penskoran yang jelas untuk jawaban terbuka. Adapun contoh soal, jelaskan peran Nabi Musa dalam pembebasan bangsa Israel dan perbudakan di Mesir menurut kitab Keluaran. Adapun kelebihan dan kekurangan dari tes uraian ini. Yang menjadi kelebihannya, yang pertama, mengukur kemampuan dan pemahaman mendalam. Yang kedua, memberi kebebasan kepada peserta didik dalam menjawab suatu pertanyaan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan analisis peserta didik dalam menulis dan berargumen. Yang menjadi kekurangan di dalam tes uraian ini, yang pertama, penilaian subjektif dan memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, sulit mengukur materi yang luas dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, respon siswa bisa sangat bervariasi sehingga sulit untuk distandarisasi. Yang kedua yaitu tes isian. Tes isian ini adalah tes yang mengharuskan peserta didik dalam mengisi suatu jawaban yang singkat, bisa berupa kata, frasa, atau angka yang tepat pada tempat yang telah disediakan. Adapun langkah-langkah yang terdapat di dalam tes isian. Yang pertama, menentukan materi yang akan diuji dan membuat pernyataan dengan bagian yang dikosongkan. Yang kedua, memastikan jawaban yang diharapkan itu sudah jelas dan tunggal. Yang ketiga, membuat soal yang tidak ambigu agar peserta didik mudah dinilai. Yang menjadi salah satu contoh di dalam tes isian ini, yang pertama, kitab yang berisi kisah tentang penciptaan dunia adalah, dan yang kedua, Yesus Kristus disalibkan pada masa pemerintahan raja. Dan menjadi kelebihan dan kekurangan pada tes isian ini, yang menjadi kelebihannya, yang pertama, mudah dinilai dan lebih objektif dibanding dengan tes uraian yang di atas. Yang kedua, cepat dalam pelaksanaan dan penilaian. Yang menjadi kekurangan dalam tes isian ini, yang pertama, jawaban yang diterima terbatas dan kurangnya mengukur kemampuan analisis. Yang kedua, bisa menimbulkan tebakan jika tidak dibuat dengan baik. Adapun tes yang ketiga yaitu tes melengkapi. Tes melengkapi ini adalah jenis tes
di mana peserta didik disuruh untuk melengkapi sebuah kalimat pernyataan yang belum lengkap dengan jawaban yang benar. Langkah-langkah di dalam tes melengkapi ini, yang pertama, menyusun kalimat dengan bagian yang kosong. Yang kedua, kita harus memastikan jawaban yang diharapkan itu sudah jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Contoh soalnya seperti melengkapi suatu ayat di dalam Alkitab. Contohnya itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan titik-titik, di situ akan peserta didik akan mengisi kalimat yang kosong itu. Nah, yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari tes melengkapi ini, yang menjadi kelebihannya menguji pengetahuan secara tepat kepada peserta didik. Yang kedua, mudah menilai dalam penilaian. Menjadi kekurangannya, yang pertama, tidak mengukur kemampuan berpikir yang tinggi. Yang kedua, respon terbatas dan cenderung hafalan. Yang keempat itu ada tes benar salah. Tes benar salah ini adalah tes objektif yang meminta peserta didik untuk menentukan apakah pernyataan yang diberikan sudah benar atau salah. Dan adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus membuat pernyataan yang jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, kita harus menghindari pernyataan yang terlalu panjang atau mengandung dua ide. Yang ketiga, kita harus memastikan ada kesinambungan atau keseimbangan antara pernyataan benar dan salah. Contohnya, Nabi Elia diangkat ke surga dengan kereta api-api. Nah, di situ siswa akan menjawab pertanyaan tersebut. Apakah pertanyaan ini sudah benar atau salah? Nah, yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam tes benar salah, yang menjadi kelebihannya itu mudah dan cepat dalam penilaian. Yang kedua, dapat menguji banyak materi dalam waktu singkat. Yang menjadi kekurangannya, yang pertama, respon peserta didik hanya 2 pilihan sehingga peluang menebak tinggi. Yang kedua, tidak mengukur pemahaman yang mendalam. Dan yang kelima, ada tes mencocokkan. Tes mencocokkan adalah tes di mana peserta didik itu mencocokkan 2 kelompok item yang sangat berhubungan. Dan langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam tes mencocokkan, yang pertama, kita harus menyusun sebuah kata di dalam 2 kolom. Satu yang berisi pernyataan atau pertanyaan dan satu lagi jawaban. Yang kedua, kita harus memastikan setiap item di kolom pertama memiliki pasangan yang tepat di kolom yang kedua. Yang ketiga, kita harus menyusun jawaban secara acak agar peserta didik itu tidak mudah dalam menebak suatu kolom pertanyaan. Nah, yang menjadi contohnya yaitu saya ambil contoh dari tokoh Abraham dan memiliki sebuah peristiwa. Nah, yang kedua ada Musa, Daud, dan Yesus. Nah, di situ peserta didik akan mencocokkan apakah Abraham itu orang yang menerima 10 perintah atau dipanggil menjadi bapa bangsa atau mengalahkan Goliat atau juga kebangkitan dari kematian. Jadi peserta didik di situ akan mencocokkan apakah tokoh itu memiliki peristiwa yang cocok dengan kisah kehidupan mereka. Contohnya Abraham ini adalah seorang bapa yang dipanggil menjadi bapa bangsa. Nah, itulah contohnya peserta didik dalam mencocokkan suatu pernyataan atau pertanyaan. Yang menjadi kelebihan dan kekurangan di dalam
tes mencocokkan ini yang menjadi kelebihannya itu menguji kemampuan mengingat peserta didik dalam hubungan antar konsep. Yang kedua, sangat mudah dan cepat dalam penilaian. Menjadi kekurangannya itu kurang mengukur kemampuan analisis peserta didik. Yang kedua, bisa menimbulkan tebakan jika pasangan terlalu jelas. Nah, yang menjadi syarat-syarat mengkonstruksi tes yang baik di dalam tes evaluasi pembelajaran. Yang pertama, soal itu harus valid, mengukur apa yang memang ingin diukur. Yang kedua, soal harus reliable, yaitu memberikan hasil yang konsisten jika diulang. Yang ketiga, soal harus objektif dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. Yang keempat, soal harus jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kelima, soal harus mencakup seluruh materi yang diajarkan. Yang keenam, soal harus sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, waktu pengerjaan harus proporsional dengan jumlah soal. Yang terakhir, soal harus bebas dari bias budaya, gender, dan diskriminasi. Nah, jadi setiap jenis tes itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuan evaluasi dan karakteristik materi yang diukur. Penggunaan kombinasi ini memiliki berbagai jenis tes, dapat memberikan suatu gambaran yang lebih lengkap tentang hasil belajar siswa. Nah, itulah cara mengkonstruksi tes yang menjadi pengukuran penilaian di dalam evaluasi pembelajaran. Sekian dan terima kasih.